Oke, kita kembali di Revolt Official Channel. Hari ini kita membahas kembali tentang sitasi karya ilmiah, jurnal, artikel di jurnal penelitian yang mau kita sitasi kembali. Nah, hari ini kita akan menghadirkan seorang tamu, Abdullah Qusairi. Saya panggilnya dengan Bro Aka aja ya, atau Bung Aka, karena namanya panjang juga, Abdullah Qusairi. Beliau juga kolega-kolega kita juga di diskusi-diskusi, nongkrong-nongkrong. Ini Bung Aka ini. Yang akan kita citasi itu adalah salah satu jurnal beliau dengan judul Dinamika Islam Indonesia, Media Massa sebagai Instrumen Gerakan. Jurnal ini salah satu kutipan dari disertasi Bung Aka, yang nanti juga akan kita bahas isi disertasinya sedikit, tetapi ini salah satu bahagian dari disertasi tersebut. Selamat Bung Aka, Doktor Abdullah Qusairi. Ini kebalik Bang, harusnya saya yang wawancara Bang. Abdullah Qusairi. Iya. Dan Bung Aka, ini penelitian salah satu bahagian dari disertasi ya? Ya, chart yang sangat berbeda. Kalau bahasa kita kan rimah-rimah dari disertasi, dapat ini. Artinya apa? Kita bahas rimah-rimahnya nanti kita tapi singgung juga dikit disertasi nanti. Ya, oke. Disertasi. Ini salah satu bahagian aja ya? Bahagian saja, bagian kecil, karena saya kan dibesar dari media massa, walaupun sekarang media sosial. Tetapi media massa adalah dasar dari gerakan peradaban sebenarnya, karena khususnya Islam itu ternyata perkembangan Islam ini bukan hanya dengan pendidikan, tapi ada media. Media itu dari Urwatul Wuthqa turun ke Al-Manar, Al-Munir, turun terus ke bawah sampai dulu seperti kita youtuber ini, dulu itu kan cetak adalah hal mahal, hal paling tren, maka berlomba-lomba lah bercetak-cetak gitu kan gitu. Sumatera Barat tahun 1800-an kan pesta media cetak. Ya, media apa namanya ini, media komunitas malah sampai satu nagari Koto Gadang itu punya 2-3 media komunitas ya. Perempuan juga ada perempuan kan. Ya, kalau kita lihat juga memang dari sejarah itu kapan munculnya revolusi industri itu karena munculnya mesin cetak Gutenberg. Iya, gereja diprotes karena Alkitab sudah bisa dicetak, sehingga kebenaran tidak hanya milik si pendeta, tapi juga bisa dibaca oleh orang lain. Iya, itu apa Renaissance ya. Sama sekarang mungkin orang nggak perlu dengar ustadz, mungkin orang bisa baca di Google di YouTube, dan bisa yang keluar itu ustadz yang memang ngetop lah ya. Dan viral. Benar nggak tahu kita ngetop pasti kan? Iya, sekarang kan itu matinya kepakaran. Matinya kepakaran. Satu buku yang juga jadi luar biasa sekarang. Iya. Baik, sebelum kita bahas ini jurnal ini menarik, saya pikir jurnalnya kita perkenalkan dulu nih pengalaman pendidikan, dan tadi juga disinggung, tadi juga pernah menjadi jurnalis. Gimana itu? Bung Aka? Ya, saya ini produk Kemenak murni. Dari MIN, saya 2 ijazah SD, MIN dan SD. Terus saya masuk pesantren, kemudian MAN, MTE, langsung. Pesantren mana nih? Pesantren saya di kampung, Sarolangun, Jambi. Terus masuk IAIN. Kemudian masuk IAIN S2, kemudian sekarang UIN namanya nggak IAIN lagi ya? Sekarang sudah UIN Imam Bonjol. Iya. Tamat S1 saya langsung kerja di bawah bendera Jawa Post Group, Padang Express. 10 tahun di sana. Tetapi memang mungkin hobinya membaca. Kerja saya adalah redaktur resensi dan opini. Iya, jadi memang di hari-hari kita wawancara sebenarnya saya wawancara nih. Sama tadi saya juga ragu juga wawancara ini. Masa yang saya wawancara itu adalah seorang presenter juga. Oke. Tapi mungkin itu jalan takdir yang harus kita jalani. Akhirnya balik ke kampus, dipanggil pulang setelah 10 tahun di media. Tahun berapa itu di dosen? 2010 ya? Ya, sudah umur 33. Ya, kebetulan baru menamatkan S2. S2 itu saya ambil tulisan. Jadi lurus ini. S2-nya di mana? Di sini. Sambil jadi wartawan. S2. Pemikiran
pemikiran-pemikiran Islam di opini harian pagi Padang Express. Orang kan menyangka Padang Express sangat sekuler, gitu kan. Ternyata di situ juga tidak kalah hebat juga wacana dialektika keberislaman dalam opini itu. Di S1 saya tentang pers sebagai media dakwah dalam membangun umat Islam. Nah, yang di S3 ini itu juga hampir diskursus Islam kontemporer, studi terhadap artikel populer tentang radikalisme di Kompas dan Republika. Lalu saya tahunnya 2013-2017 dengan argumen dari SBY ke Jokowi, kan itu kan sikap wacana politik hanya kekuasaan sedang berjalan. Kemudian ada momen-momen yang luar biasa di SBY yang di mana HTI bisa berkembang, FPI boleh gitu kan. Jadi untuk memekanismekan citra diri tidak ada musuh bersama, bebas demokrasi, ya SBY memberikan ruang itu. Ketika Jokowi beda lagi. Jadi warna itu kan teorinya kan mirror of mass. Media cetak itu adalah cermin dari kekuasaan, cermin dari masyarakat. Kan kita melihatnya di situ. Jadi beda nih yang dicerminkan oleh Kompas dengan yang dicerminkan oleh Republika beda. Tentu jauh beda. Jauh beda. Dengan berbagai teori, ada 3 teori utama itu tentu jauh beda. Jauh beda. Bisa kita dapat nih ceritanya 3 teori utama apa yang dipakai di disertasi? Yang pertama, akhirnya kita bahas disertasi akhirnya. Nggak jadi bahas recehannya ini. Disertasi itu pakai konsepsi dari Martin van Bronnersen yang mengatakan ada 5 model radikalisme yang masuk ke Nusantara itu. Pertama pra kemerdekaan, setelah kemerdekaan juga pasca reformasi. Itu kemudian masuk secara individual juga terorganisir, lahir dari ruang kumuh, kemudian pendidikan yang khusus yang didapatkan oleh para teror gitu-gitu. Itu didukung banyak orang itu. Mulai dari Prof Azra, Prof Andi, juga Kirsten ada satu lagi bukunya temannya Martin juga. Terus ada teori untuk melihat media massa. Apa itu? The influence content of mass, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ada 13 kalau nggak salah di 13 itu utama pengaruh isi media. Nanti ada ideologi turun lagi ke bawahnya ada 5. Nanti ada lagi rutinitas kerja, ada lagi orang-orang di dalamnya, kepemilikan juga pasti itu. Nah, dari situ kita melihat historikal dari media Kompas yang lahirnya kapan, Republika lahirnya kapan gitu. Saya diajarkan oleh Prof. Komarudin Hidayat itu, Anda sudah bertemu pada helikopter view melihat sesuatu. Jadi itulah alat saya. Yang ketiga itu pandai sudah biasa di course wacana. Itu ada wacana sebagai kekuasaan, wacana sebagai gerakan, wacana sebagai daya pikir orang memikirkan sesuatu gitu ya. Memilih Kompas dan Republika ini karena memang asumsi dasarnya ini sangat kontras. Beda usia, sangat kontras. Artinya latar setting sosial kenapa Kompas lahir, kemudian kenapa Republika lahir itu berbeda. Itu ada argumennya kan. Nah, itu memang mempengaruhi sangat. Soal kedewasaan bermedia, kemudian pilihan model jurnalismenya, kemudian juga regenerasinya kan tentu sudah berbeda tuh. Berbeda. Tentu saja orang secara umum mengatakan ini sangat Katolik, ini sangat Islam. Itu kan hitam putih saja itu. Tapi ketika saya pelajari tidak sesederhana itu. Malahan Prof Azhar, Anda lihat tuh di Palmerah nih, sudah pakai jilbab semua. Setiap lantai di Palmerah juga sudah pakai musola juga. Artinya tidak lagi itu apanya. Tapi kalau kita itu kan krunya itu. Kalau dari sisi pemberitaan yang dia tampilkan di antara duanya ini. Keduanya dari banyak studi relevan saya bisa mengatakan bahwa yang diambil memang pemberitaan nih, bukan artikel populer yang dimuat. Itu kan saya sudah redaktur sudah menyeleksi dari ratusan kemudian dimuat. Saya mengambil yang dimuatnya ratusan pula. Lalu itu pula yang saya kaji. Nah, apa yang membedakan itu, Bung Aka, antara artikel populer yang dimuat yang di Republika sama di Kompas ini? Banyak sih, ada beberapa faktor, tetapi ada yang
kembali tidak sesuai dengan ideologi historikal. Karena juga tentu mengikuti dinamika aktual. Satu, kedua, saya lebih kepada corak karena ini pengkajian Islam, pengkajian dinamika Islam lebih kepada corak. Saya menyimpulkan model yang dikembangkan Kompas itu lebih kepada jurnalisme akomodatif yang saya kira begitu aja membuat dia bertahan, kuat, dan dia sangat lihai bermain di arus politik gitu ya. Contohnya akomodatif itu apa tuh? Misalnya ambil satu contoh peristiwa, bagaimana kemudian Kompas menyorot peristiwa itu, kemudian sehingga kita katakan dia moderat. Kemudian apalagi Republika berarti bukan moderat berarti? Agak sedikit ke kanan ya. Ke kanan ya, jangan ke kiri. Iya. agak sedikit ke kanan atau kanan banget nih, kanan mentok nih. Kanan ultra kanan tidak juga. Ultra kanan tidak juga. Karena juga mempertimbangkan pasar juga. Ada beberapa penelitian yang saya baca, misalnya kasus Bom Bali. Bom Bali dikatakan dalam penelitian itu mengatakan bahwa Republika seakan-akan jurnalismenya ingin menuduh, membawa, menggiring ke Amerika yang melakukan semua itu di belakang. Lalu ada konspirasi. Ada konspirasi. Terus kalau Kompas itu tidak mengambil peran, dia hanya apa yang dikatakan oleh otoritas itu yang diberitakan. Dan tidak berani untuk mengasumsi. Ini kan tapi dia kata ini kan ada contoh apa? Itu kan dari sisi bagaimana dia mengambil posisi. Kan opini seperti apa yang muncul di Kompas ini? Opini dari tokoh-tokoh yang menulis moderat, mencari harmoni, mengkonsepsikan harmoni bahwa beragama yang benar itu sepanjang dia tidak membuat kegaduhan itu benar. Ini kalau beragama justru membuat gaduh, itu ada yang tidak benar dalam beragamanya begitu. Supaya lebih jelas nih, contoh kita ambil kasus Bom Bali tadi contohnya. Bom Bali tadi itu kan di pemberitaan di hari itu, kalau nggak salah. Ada penelitiannya 15 hari headline Kompas, 15 hari headline Republika. Nah, kemudian ini kan dikatakan dilakukan oleh teroris. Nah, teroris itu adalah Islam. Nah, bagaimana kemudian pembedanya opini yang ditampilkan di Republika dengan opini yang opini yang ditampilkan di Kompas? Ya, semuanya rasional dan punya argumen. Pasti. Cuman kan kita kan melihatnya dari Pandai, dari model teks makro, teks mikro, teks super mikronya Pandai kan. Kita bisa membaca arah Republika keberpihakannya ke Islam sangat kuat. Keberpihakan ke Islam atau keberpihakan kepada terorisnya? Enggak. Bukan. Ke Islam. Artinya seperti misalnya narasinya sepertinya Islam bukan agama teroris. Teroris tetap salah. Dan yang saya masuk lagi ke yang samanya. Yang samanya itu sama-sama sama-sama tidak bersetuju dengan teroris, bersama-sama mendukung pemerintah untuk membatas terorisme itu sama-sama mengkritisi pemerintah juga ada sama-sama. Jadi tiga itu sama itu. Yang membedakannya ketika kalau pemberitaan khusus pemberitaan itu dari Republika banyak mengambil sumber-sumber yang tentu tidak otoritatif, maksudnya otoritatif sebagai kuasa, tapi lebih kepada tokoh-tokoh gitu kan. Kalau Kompas tidak berani mengambil begitu, dia mengambil otoritatif yang negara, misalnya polisi, Kapolri, gitu-gitu. Kalau si opininya? Opini yang tampil tentu yang bercorak-corak, yang bagaimana cara kita menggambarkannya? Contohnya di Republika, contohnya lebih mengarahkan ke kanan contohnya. Sedangkan ke Kompas lebih akhirnya kan kita melihat siapa yang menulis. Artinya seperti apa kira-kira dari analisa Bung Aka itu dalam disertasinya itu seperti apa itu sehingga kita simpulkan seperti itu? Isinya kalau kesimpulan saya itu opini-opini di harian Kompas itu mengambil narasi yang mengharmonisasikan tapi menceritakan tentang radikalisme yang membahayakan. Nah, kalau Republika itu mengambil radikalisme, mencari harmonisasi itu, tapi memenangkan Islam.
memenangkan Islam. Menangkan Islam. Jadi ada yang diperjuangkan bahwa Islam bukan teroris. Islam bukan teroris. Iya. Jadi itu yang membedakan. Iya, saya mengkritisi keduanya. Ya. Kritisi keduanya supaya saya tidak memuji dan melihat apa ya, tapi karena ini kan harus ada objektif ya. Jadi karena ini karya ilmiah. Karya ilmiah ada argumennya bahwa Republika itu akhirnya terlalu ke kanan sehingga dia melupakan pangsa pasar bahwa Islam Indonesia Islam moderat, tidak banyak yang ke kanan. Itu berdampak dari oplah penjualan karena terbatas, mengecilkan skop. Ya. Nah, karena Islam sendiri banyak warnanya. Banyak warna, itu dia, itu kajian sebenarnya itu. Kemudian Kompas tidak mengakomodasi tokoh baru. Dia lebih kepada mempercayai yang otoritatif, misalnya profesor-profesor dari UIN atau tokoh-tokoh ulama yang moderat, misalnya ketua PBNU yang nulis, ketua Muhammadiyah yang nulis, gitu ya. Kemudian kalau kajian-kajian profesor tertentu, saya masih melihat ada yang pakai ayat, hebat kan Kompas? Kompas ada ayatnya ya, ada kutipan ayatnya. Tapi yang nulis tokoh, gitu. Jadi itu yang saya lihat kajian saya itu sebenarnya saya pengkajian Islam yang lebih melihat wacana berkembang Islam kontemporer, tapi melalui pintunya adalah dua media ini. Tapi itu kita sudah singgung itu singgung tadi disertasinya. Nah, dalam jurnal ini saya lihat juga dipaparkan lebih pada sejarah tentang media ya. Oh iya, media itu namanya menjinjing peradaban. Kalau Cak Nun itu kalau di langit ada Lauhul Mahfuz, di bumi ada media massa, katanya gitu. Saya hanya mengatakan bahwa perubahan yang sangat signifikan hari ini oleh media, apapun medianya. Nah, media berkembang. Yang saya tulis itu adalah media membawa misi agama, bahwa dinamika Islam itu dibawa oleh media massa. Nah, saya mencatat banyak sekali media massa tentang Islam itu. Kemudian yang teraktualnya yang saya tulis, lalu melihat jejaring Islam, jejaring media yang yang korporat hari ini. Kan kalau kita hitung dalam ini ada hanya 10 orang pemilik media. Tapi saya kira teori itu akan segera. Nah, kalau ini kan media sebagai instrumen gerakan. Ya. Instrumen, kalau gerakan di sini berarti kan lebih banyak bukan kepada kepada pemikiran. Iya, tapi diawali oleh pemikiran. Misalnya begini. Mulai dari Serikat Dagang sampai Muhammadiyah sampai NU, itu di Muhammadiyah itu ada Pahrudin itu mati juga di penjara itu karena dia nulis sesuatu yang melawan Hindia Belanda. Dulu karena ini trennya adalah orang bermedia, setiap tokoh bermedia. Setiap tokoh adalah pimret. Sama sekarang setiap tokoh punya YouTube-nya. Jadi sebenarnya saya bukan tokoh ini. Jadi sebenarnya peralihan model saja. Coraknya sama, bahwa yang saya tulis ini adalah dulu medianya adalah media cetak, sekarang YouTube, sekarang boleh dikatakan runtuhnya. Saya sudah punya komentar itu di Republika kalau nggak salah, saya di media sosial sekarang, media massa sekarang dikalahkan oleh media sosial. Sedikit nih. Ini kan media massa sebagai instrumen gerakan. Berarti karena dia instrumen gerakan, berarti kan ada proses berpikir. Nah, sekarang orang melihat, kita kaitkan disertasi tadi juga, itu sepertinya media massa hari ini lebih didasarkan kepada kepentingan bisnisnya. Oh iya, kita belum masuk. Apakah terjadi pergeseran seperti itu? Kita belum masuk ke situ. Atau memang masih ada unsur gerakannya di situ? Ada. Karena bagaimanapun yang dibangun itu kan wacana. Persoalannya wacananya menjadi trending atau tidak, kemudian menjadi follower atau menjadi trendsetter, itu beda lagi. Itu pertarungan wacananya. Nah, media hari ini kan berebut untuk mendapatkan panggung tertinggi dari media-media yang ada. Apapun medium hari ini, yang kita lihat adalah tetap kembali kepada news theory, news value theory, teori nilai berita. Misalnya, sesuatu yang viral hari ini pastilah uniquely. Itu satu. Kedua, ada humanisme biasanya.
aktual yang hari ini ya seperti kasus IZ terakhir kan gitu kan, sesuatu yang tentu saja punya nilai keadilan sosial gitu. Media massa hari ini agak kehilangan hal itu. Dia bisa berada di belakang dari media sosial. Bayangkan saja saya terakhir nonton televisi itu sumber-sumbernya dari YouTube. Saya kira itu adalah 2 kali dia dari medium, dia memproduksi dari medium. Bukan memproduksi dia sendiri menemui narasumber, tapi dari itu keliru. Itu yang membuat kekalahan media massa. Nah, itu saya tidak mau ke situ. Itu bakal. Kalau saya baca contohnya jurnal media-media di zaman masa disebut cetak ketika itu menceritakan lebih sangat detail nih dari jurnal Pak Aka ini sangat detail menceritakan sejarah perkembangan media. Beberapa kali saya sempat membaca karena punya teman-teman di jurusan sejarah. Itu saya baca itu pemberitaan itu di media Tempo dulu itu. Itu sangat muatannya tidak berita. Iya, benar. Tapi muatannya lebih kepada ideologi. Nah, apakah ya, sehingga ketika membaca itu kita tercerdaskan rasanya. Tidak hanya news ya. Tidak hanya news. Dan tidak hanya cari viral, tapi ada sesuatu misi yang dibawanya. Maka ketika saya baca media dinamika Islam _2 media massa sebagai instrumen gerakan, ini kan tetap ini bagaimana media massa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan ide, menyampaikan paham. Lalu tumbuhlah apa yang terjadi itu, Deka, satu nasionalisme, anti kolonialisme, dan gerakan perjuangan kemerdekaan. Jadi apa itu? Munculnya nasionalisme, anti kolonialisme, munculnya gerakan perjuangan kemerdekaan. Itu misi semuanya. Itu dia. Itu benang merah di antara semua. Dari semua itu. Meskipun mereka memiliki berbeda ideologinya. Oh iya, kalau kita baca sejarah pers, Datuk Bangkit itu bisa dia sebenarnya sangat agamis dan sangat adat. Sebelum kita membandingkan dengan kondisi sekarang, ceritakan dikit Pak Aka bagaimana media massa di zaman ini yang Pak Aka tulis di sini nih. Corak media massa di zaman itu. Zaman itu memang perang terbuka. Perang terbuka minggu ini yang ini terbit menyerang yang di sini, yang jago-jago misalnya. Nyerang lagi, terbit minggu depannya yang nyerang lagi yang ini. Jadi itu perang terbuka, tapi sebenarnya orang itu kan kalau konteks Sumatera Baratnya kan orang itu kan satu meja juga di Jembatan Besi. Jembatan Besi, Parapan sana, kampung saya. Sebenarnya tapi itu mereka memainkan peran untuk mencerdaskan orang. Ingin apalagi minggu depan orang ditunggu-tunggu kan. Nah itu membuat ternyata lahirnya cendikia intelijensia baru ya, seperti yang dikatakan Yudi Latif itu. Itulah yang melahirkannya. Muncullah nasionalisme, muncullah pergerakan. Jadi orang ingin membebaskan. Ketika pikiran sudah terbuka, orang ingin bebas ternyata. Dan yang menarik juga, kalau saya baca itu dari Ridwan Saidi itu contohnya, bagaimana media pada waktu itu, ketika medianya ada kita temui di pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, itu ketika di pedagang kaki lima itu pasti di mejanya, di mejanya itu tersedia itu koran-koran dari terbitan Partai Komunis. Oh iya. Nah, kemudian bagaimana kita pengunjung bisa baca itu media dari Partai Komunis itu. Sehingga Ridwan Saidi ngomong, saya sering tuh pergi makan ke kaki lima hanya untuk mencaci maki koran itu karena dia seorang masumi. Intinya adalah bagaimana koran itu punya ideologi. Nah, ada nggak pergeseran itu koran itu dengan kondisi hari ini? Jauh, karena ada dua sisi mata uang ketika setelah media sebagai alat perjuangan, alat kemerdekaan, setelah itu masuk ranah industri, informasi, berlakulah apa yang dikatakan. Di tahun berapa itu terjadi perubahan pergerakan media dari ranah perjuangan ke ranah apa tadi? Soekarno sudah mulai. Sudah mulai ada BM Diah yang mulai ideologi itu muncul. Tapi yang paling menarik itu ketika oplah mereka tuh ternyata tinggi-tinggi. Yang dari PNI dan Masumi itu punya media. Aman Makmur sama apa satu lagi itu yang PNI itu. Tinggi-tinggi itu.
Itulah yang membuat para pemilu-pemilu tahun-tahun itu menjadi meriah, menjadi tingkat keterpengaruhannya ke masyarakat juga tinggi kan. Dan saya pikir tidak hanya meriah dan pilihan orang sangat ideologis sekali. Oh iya. Orang berpolitik karena ideologi, bukan lagi karena kepentingan kuasa kan. Kuasa. Meskipun kita kritik waktu itu kan ini kan politik jaringan, politik aliran. Tapi setidaknya bagi saya, kan tahu nih, Bung Aka, bagi saya politik aliran lebih baik daripada politik nggak ada aliran sama sekali. Sekarang pragmatis, mantin ya. Ya lebih mendingan kita ada alirannya, ada sesuatu yang jelas diperjuangkan daripada nggak ada aliran sama sekali. Cair aja. Kayak organisasi biasa aja. Nah, perpindahan dari media yang sangat ideologis ke media yang sangat industrialis. Industrialis ini ada enggak kemudian apa kemudian yang jadi media apa? Kalau di sini judulnya itu adalah gerakan mempengaruhi enggak itu gerakan Islam di Indonesia itu? Banyak yang mampu bermedia atau membangun media tapi tidak mampu bertahan. Kita berharap Panji sampai hari ini. Panji terakhir. Panji masyarakatnya? Iya. Panji Mas. Panji Mas. Ternyata runtuh juga karena tidak mampu menyeimbangkan antara industrialis dengan ideologis. Lalu lahirlah pasar yang siapa yang menguasai pasar, siapa yang menguasai informasi, siapa yang menguasai jaringan itu yang menang. Lalu ada jejaring, lalu muncullah corporate. Nah, orang berjejaring. Lalu kita hari ini melihat pers Islam mana? Ada kekalahan. Tapi ternyata watak pers itu sendiri sudah berbeda. Dulu orang terang-terangan berideologi, lalu orang ada kebutuhan pasar. Sekarang orang menyelipkannya. Sekarang begini saja, kalau ada yang viral, mengirim ke sama Daeka itu sesuatu di WhatsApp, kita harus bertanya kan, ngapain, apa kepentingannya dia mengirim? Tentu untuk mempengaruhi kita kan. Nah, kecerdasan itu kembali kepada literasi media, ke publik. Lalu kita melihat media hari ini sama cerdasnya dengan publiknya. Harusnya wataknya media itu harus lebih cerdas dari publiknya. Oh iya. Iya. Ya, saya ingat kali tuh. Kalau yang bagian ini saya ingat kali ini. Saya tanya ke ibu saya. Iya. Oh iya. Kenapa naksir ayah saya? Kenapa memilih ayah saya sebagai suami? Iya. Ibu saya jawab gini. Saya milih ayah kamu jadi suami karena dia wartawan, dia bilang. Kenapa gitu? Karena wartawan cerdas. Jadi gitu. Nah, apa sebabnya itu? Kenapa kemudian jurnalis? Iya, tadi kan karena nggak menjanjikan lagi, nggak ada gengsi lagi menjadi jurnalis atau apa? Ya akhirnya kan kembali dilahap oleh kapitalisasi dan industri. Orang datang ke redaksi bukan lagi karena hobi. Kalau generasi saya mungkin nggak akan ketemu orang-orang yang pers kampus, teman-teman aktivis yang hobi nulis gitu, jadi wartawan gitu. Nah, itu beda tuh warnanya. Sekarang mungkin karena kita sudah mampu, mungkin masih ada juga, tetapi tidak bisa melawan kapitalisasi owner juga. Mereka datang sudah punya warna berbeda, cari kerja. Cari kerja jam 4 pulang. Nah, itu beda lagi kan. Nah, mekanisme kantoran formal seperti itu membuat ide kreatif terbatas. Dan kemudian apakah itu yang melahirkan ketika kita lihat media kita tidak membawa ideologi tertentu, tapi lebih banyak membawa apa itu? Karena ideologi apa dibawa lagi media? Itu dia, karena redaksi itu kan jantungnya produk informasi kan. Kalau tidak ada diskusi dan wacana dan saling lempar kursi, maksud saya diskusinya keras, hanya sekedar informasi yang ada di medsos lalu beritakan, online beritakan, semua media juga sama isinya, tidak ada pembeda, diferensiasi, menjadi media itu tenggelam menjadi hyena lagi, menjadi seperti medsos lagi. Itu yang saya kritik pada media hari ini. Media massa hari ini harusnya cepat berbenah. Tapi kan orang-orang di dalam redaksi itu kan sudah beda lagi zamannya dengan kita. Mereka datang dengan mencari kerja. Kayak saya sudah 3 berita sehari sudah pulang. Saya tidak bekerja untuk hobi saya, karya jurnalistik saya nggak perlu. Kalau kita dulu kan, kalau wartawan perjalanannya harus banyak.
tulisannya pernah masuk nominasi, terus akhir-akhirnya punya buku, paling tinggi jadi pemret, kan itu kan. Yeah. Nah, syukur-syukur akademiknya naik secara struktural, formal, akademik, gitu kan, pendidikan, gitu kan. Nah, sekarang itu tidak ada. Okay. Nah, apa pengaruh perubahan orientasi media ini terhadap gerakan Islam itu sendiri? Ada 34, berapa gitu triliun uang kue iklan. Kue iklan adalah godaan bagi corporate kan gitu. Dan ada gium di redaksi itu yang kita tunduk para wartawan adalah pertama pemasang iklan, dua pimpinan. Jadi kemudian ide-ide pesan-pesan literasi menjadi tidak kemudian tersampaikan. Tidak, karena di wartawannya sendiri dia sudah menjadi beban tersendiri. Dia hanya sebagai reporter yang melaporkan 5W1H. Sementara 5W1H sudah dilaporkan oleh medsos. Tambah 3O. Oh ya. Opo-opo. Oh. Jadi memang akhirnya kan kapasitas jurnalisnya harus tertata, sistem mekanisme di redaksi harus tertata. Dengan begitu dia bisa menawarkan sesuatu yang berbeda. Seperti begini. Kalau wartawan dan meja redaksi itu seperti orang masak koki. Kita akan datang ke rumah makan yang paling enak. Tidak yang bisa biasa saja. Nah, lama-lama menjadi ternama itu rumah makan. Kita akan datang di situ. Masakan. Mungkin beritanya sama, ayamnya sama dimasak. Ayamnya sama-sama di pasaraya. Tapi kenapa rumah makan itu? Karena itu diolah. Jadi gitu loh. Lama-lama bisa kita koreksi tuh jika salah satu pilar demokrasi itu adalah media massa, harus kita koreksi berarti itu. Bisa jadi berubah. Media massa tidak menjadi sepanjang keadaan berubah, teori berubah. Artinya media massa bisa jadi besok tidak lagi pendorong demokrasi, malah berpotensi menjadi undemokrasi. Bisa terjadi begitu. Saya kan dulu berpengalaman jadi koordinator liputan. Saya selalu mengatakan kepada reporter koresponden daerah, teman-teman di daerah itu bukan anak buah humas. Teman-teman daerah adalah partner dari bupati untuk diskusi pagi minggu, pagi. Baru kelihatan pembangunan dan baru kan bisa melihat kritik sosial gitu. Tapi kan itu kembali kepada otaknya para jurnalis, mampu tidak? Karena keberanian itu muncul kalau kita semeja begini dengan eksekutif itu karena apa? Karena pengetahuan, karena data yang dibawa. Iya, persoalannya kan ada nunggu rilis saja lah. Jadi kemalasan seperti itulah yang membuat potret pers akhirnya saya masih punya harapan sih, karena ini kan ada gelombang di mana Android murah, walaupun sebenarnya kemampuan terbatas juga masyarakat kita. Tapi paling tidak ini akan kembali kepada pendulum, karena sedang begini pendulumnya lurus, bahwa pers tetap menjadi pilar demokrasi. Mungkin ada waktu dan mungkin ada keajaiban yang harus Dewan Pers kan juga banyak penelitian tentang bagaimana sebenarnya peran pers itu harus kuat juga lagi kan. Sekarang ini dimakan medsos. Oke, kita kembali ke sini, Bung Aka. Dinamika Islam Indonesia. Dinamika Islam bagaimana, Bung Aka di sini menjelaskan tentang dinamika Islam dan media itu maksudnya apa di sini? Islam Nusantara itu adalah pertama mazhabnya Syafi'i. Aliran pemikirannya Asy'ariyah. Sufismenya tasawufnya tasawuf akhlaki. Itu 3 dulu ya. Nah, corak itu berbeda dengan corak di daerah lain, misalnya di Afrika, di benua hitam. Itu lebih kepada siapa yang membawanya. Sekarang masuklah transnasional, transnasional terorisme itu pasca reformasi. Corak itu bertambah. Corak itu bertambah dipaksakan untuk keluar dari model ini. Apa yang ada di situ? Ternyata setelah kita baca radikalisme segala macam itu, di situ tidak ada toleransi. Di situ ternyata ahistoris untuk melihat perjuangan bangsa-bangsa oleh para kiai. Seterusnya mereka tidak melihat apa fungsi undang-undang dan bangsa negara ini terhadap
bagaimana Islam. Nah, hubungan Islam dengan negara ini kan vibran ini, nah, di Islam itu sendiri yang belum selesai, bahwa aliran-aliran ini tetap ingin mengambil kuasa publiknya, Jürgen Habermasnya gitu. Jadi padahal sudah diingatkan oleh Habermas bahwa masuk ke ruang publik itu harus ada pluralisme, harus ada toleransi gitu. Nah, untuk trans ini tidak ketemu itu. Itu yang membahayakan. Dinamika itu gini-gini. Nah, kemana kita mundurnya? Mundurnya ketika Piagam Jakarta, mundur ke Kartosurio. Itu ada terus ketika sampai ke sekarang gitu. Saya menarik itu ketika mau masukkan dengan Habermas itu. Tapi ntar dikit, sebelum kita diskusi itu, kita catat itu diskusi itu nanti. Nah, ini adalah itu dinamika berislam. Berislaman. Apa kemudian yang ingin Pak Aka sampaikan di sini ketika dia mengkaitkan dengan media massa kita? Pada masa lalu media ini kan memberi pendidikan, edukasi, kemudian kemunculan dasar nasionalisme perjuangan. Oke. Media masuk ke ranah industri, Islam sebagai material yang tidak lagi menjadi ideologis tapi menjadi periperi parsial. Ya, misalnya begini. Ramadan ramai tentang Islam, subuh semua tentang ceramah, mengambil persentase harus ada Islamnya, harus ada ceramah itu. Nah, 87,7% umat Islam itu harus diakomodasi kepentingannya di media. Tapi kan media tetap saja akhirnya kalau asal ada saja, dia tidak menjadi gerakan lagi. Gini berarti ini. Munculnya banyak media, kalau saya mau menyimpulkan kalau nggak salah munculnya banyak media di Tempo dulu, salah satunya disebabkan karena banyak varian dari Islam tadi itu, dan semuanya menjadikan media, menciptakan media untuk menyampaikan pesan yang ada ideologis dia. Nah, hari ini itu yang menjadi keragaman itu masih ada kan, keragaman Islam tadi masih ada kan, tetapi tidak lagi menciptakan media untuk menyampaikan itu. Itu maksudnya. Tapi sudah diambil oleh korporasi yang memainkan isu keberagamaan atau agama atau ibadah atau ajaran Islam sebagai materialnya saja. Tapi tidak lagi jadi titipan dari perjuangan itu. Nah, artinya di sini kalau saya pikir kalau kita masuk Habermas tadi, di situ tidak terjadi kalau di Habermas itu kan bicara tentang adanya dialog. Adanya komunikasi. Ada komunikasi, adanya dialog, adanya perdebatan di situ. Untuk melihat mencari titik temu perbedaan. Nah, apakah itu tidak disebabkan kenapa tidak muncul perdebatan itu? Karena media kita tidak diberi ruang, bukan tidak membuat ruang, tidak diberi ruang untuk berbeda. Sehingga itu terjadi di masa Orde Baru contohnya, media kita jadi satu, sehingga Orde Baru tidak membiasakan kita berdebat. Artinya kan biasanya kita berdebat, aliran kita beda, lalu kita biasa berdebat. Nah, perdebatan itu yang kemudian tidak dibiasakan di media kita lagi, sehingga media kita menjadi samalah ada monolistik, hanya satu ragam aja. Ini kan hasil dari cita rasa bagaimana Orde Baru 32 tahun membuat citra itu. Walaupun di akhir-akhir Soeharto membangun bank muamalat sama Republika. ICMI. Republika itu ternyata A-nya itu ditambah oleh Soeharto. Tapi dengan syarat Pimretnya tukar dong, Waktu itu Pimretnya kalau nggak salah yang diusulkan ICMI itu Dawam Raharjo. Bukan. Parmi Hadi nggak? Bukan, itu yang sangat kritis terhadap Soeharto. Jangan yang ini gitu. Gitu. Saya kebetulan pelanggan Republika dulu waktu masa. Jadi saya tahun 1 kuliah, saya sudah langganan itu baca resonansi. Baca itu Republika. Baru saya lihat dulu kalau beritanya bagus di Kompas baru saya ambil. Tapi kalau nggak langganannya saya ke Republika. Saya punya bundel yang besar tuh tentang. Dulu kita punya harapan besar terhadap Republika kan. Tapi hari ini perbedaan. Tapi Republika waktu itu kalau kita kembali ke banyak media yang mewakili pemahaman pemikiran yang berbeda. Masyumi punya, PSI beda, NU punya, Muhammadiyah beda. Republika
mencoba mewakili semuanya nih. Kayak P3 jadi kalau di partai politik ya. P3 partai politik fusi dari partai-partai politik segala macam masuk. Sampai di media jatuhnya ke Republika mungkin. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Kita harus kembali kepada data 87,7% umat Islam. Coraknya berbeda-beda. Lalu sekarang misalnya trending itu kenapa di media sosial itu orang yang berhijrah itu adalah Islam, yang lebih ke trennya simbol-simboliknya lebih kepada keberislamannya yang seperti itu yang berterima. Karena itu tadi mereka sudah bergerak dan umumnya mereka hadir adalah teknokrat yang beragama, yang sudah menguasai teknologi dulu. Itu yang membuat dia menjadi corak yang ada hijrah para artis, para seleb gitu ya. Itu memang gerakan dan teman-teman organisasi seperti Jamaah Tabligh gitu yang bergerak. Mereka berbuat. Atau tanpa sepengetahuan kita masih ada enggak media-media komunitas yang memang untuk dia? Mati, Pak. Mati. Enggak ada. Enggak ada dananya. Karena dulu yang terakhir kita yang keras-keras itu apa? Sabili. Ada lagi Khalifah. Nggak bisa. Saya juga di dalam disertasi suka mengutip Pimret dia. Kenapa? Kekurangan dana. Kenapa? Media itu wataknya, kalau kelihatan ideologi, itu tidak mau dibeli masyarakat hari ini. Mereka ingin pengetahuan yang pure, adalah tidak punya tendensi. Oleh karena itu yang diambil. Itu kan hasil dari riset itu. Bahwa media kalau kelihatan seperti kita lah, kita ini sukanya dibuat rumah Islam atau rumah yang dalamnya adalah berbudaya Islami. Ada bagian dari kita ini yang lebih kepada simbol daripada substansi. Itu dia. Pilihannya gitu-gitu aja. Jadi dulu kenapa mungkin zaman Pak akan nulis ini tentang sejarah media di zaman tempo dulu itu, zaman pergerakan dulu itu, orientasi media bukan bisnis. Orientasi media ideologi murni. Itu zaman di mana yang datang itu baru itu. Belum ada pilihan. Dan itu kan gini, dulu kita media ini kan barang mewah, cetak ini barang mewah. Kalau sudah itu berarti ada kebenaran di situ. Sekarang kan tidak lagi. Kecerdasan umat sudah bertambah terus. Nah, yang medianya harus tetap tinggi. Itu yang harusnya teorinya harus begitu. Jadi bisa jadi juga karena memang politik aliran itu nggak ada lagi. Sudah mulai hilang mungkin, sehingga orang ingin mendapatkan informasi yang sifatnya lebih umum, bisa jadi begitu. Tapi kan bangsa negara ini dibangun oleh perjuangan bermedia seperti itu sebagai media edukasi yang membuat orang naik tingkat pengetahuannya. Kemudian pasca Soekarno kemudian masuk ke Soeharto kan kita pada posisi mengindonesiakan, menasionalisme kan. Nah, tentu wacananya tidak lagi berjuang terhadap ideologi tapi mengisi kemerdekaan dan nasionalisme gitu. Nggak beda lagi narasinya kan beda tuh. Itu dia. Tapi kemudian ya kritikan kita juga. Tapi ketika kita membicarakan Indonesia ini kan berita aja, tidak ada juga. News saja. Dia menjadi jurnalistik yang sangat sangat hanya berita aktual saja, tidak menyelipkan memang benar-betul menjadi medium dia, tidak membawa ideologi dia. Padahal sebelum itu teori Marshall kan medium is message. Dan medium pun lebih banyak miskin literasi mungkin ya. Iya. Hanya informasi mungkin. Hanya informasi yang didapat karena mungkin juga dengan Alvin Toffler kan siapa yang menguasai informasi. Padahal sebenarnya di situ kata Abdul Ghani waktu itu ada tulisannya satu. Siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia itu maksudnya informasi itu di dalam kurungnya itu isi, media, medium, dan strategi. Sekarang itu yang tidak ada. Orang ingin menguasai media, strateginya nggak ada, isinya nggak ada. Kalau artis sekarang kan namanya panjat sosial, pansos. Pansos, yang penting terkenal dulu, walaupun isinya nggak ada. Nah, apa kemudian yang menjadi pilihan? Saya pikir tadi dari S1, S2, S3 ini Bung Aka ini tidak hanya
linear dari sisi jenjang pendidikannya aja. Sebenarnya agak kalau dari fakultas kan linear. Saya itu ABB. Apa tuh? Kalau di linear kan tuh ABB. BB S1-nya Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, S2 Pemikiran Islam, S3 Pengkajian Islam. Artinya bukan dari sisi fakultas kan sama itu? Beda. Satu sebenarnya fakultas dakwah itu anaknya Usuluddin. Oh. Anaknya Usuluddin itu. Saya S1 berarti Usuluddin berarti? Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke. Kemudian S2 S3-nya masuk kategori Usuluddin itu. Usuluddin ya. Berarti Pengkajian Islam jadi. Linearnya di studinya. Di studinya linear. Bung Aka ini kan linearnya studinya linear nih. Apa yang kemudian menarik Bung Aka ini tertarik justru ke dunia penelitian di media ini? Saya memang pertama memilih jurusan komunikasi. Ya. Turunannya itulah jurnalisme, komunikasi massa segala macam. Dan itu saya sudah jatuh cinta dengan kata-kata dan saya masuk ke pers kampus. Teman saya di Ganto, teman saya di Genta Andalas. Ini dulu saya dulu berdebat nih sama teman-teman di pers di Genta Andalas, saya kan di UNAN. Kita mau pers kampus atau pers mahasiswa? Kalau pers kampus kan memberitakan peristiwa di kampus. Kalau pers mahasiswa kan ada mahasiswa gerakan. Ada ideologinya kan. Ya pers mahasiswa saya dulu. Pers mahasiswa ya. Namanya Suara Kampus. Suara kampus. Suara dari kampus ya. Kemudian memang itu akhirnya menjadi passion. Walaupun akhirnya saya tetap jalan ke 2-3 kutub yang saya kira adalah peta politik mahasiswa. Misalnya saya tetap ke HMI, saya tetap ke IMM, saya tetap ke PMII, teman-teman saya semua kayak orang kampus, kayak wawancara. Akhirnya saya memilih jalur pers sebagai karir, juga masuk ke corporate besar Jawa Pos yang sedang tumbuh di daerah-daerah. Itu yang jadi bagi saya perhatiannya ke situ. Karena saya awal-awalnya akhirnya kepada bacaan juga Deka, karena gini, bahwa orang yang akan dinaikkan derajatnya orang berilmu, itu satu, itu ayat. Kedua, pers itu adalah kuasa publik. Nah, kalau kan biasa tuh kalau yang jadi wartawan tuh direct pers, ditakuti. Borjun. Tapi sebenarnya akhirnya tidak ke simbol, akhirnya ke bagaimana kita membangun jaringan, bagaimana kita menulis karya. Akhirnya kembali kepada kapasitas. Jadi saya mendapatkan kapasitas itu dan kuasa publik yang bernama pers itu sebenarnya. Satu. Yang kedua, nah ini di penutup ini harus kita bikin kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua adalah Bung Aka ini termasuk akademisi, praktisi yang menyelesaikan perkuliahannya dalam tepat waktu. Beda dengan saya yang menyelesaikan perkuliahan itu molor-molor. Nah, apa nih rumusnya Pak Aka? Ya, saya sepertinya membayar di S1 saya 4,5 tahun. 4,5 tahun. Ya masih normal lah. Normal ya. Normal di masa itu masih normal orang 4,5 tahun. Zaman Pak Aka ini orang rata-rata kan 6, aktivis harus 6 tahun, 6,5 tahun. S2 saya 1,8 bulan. Wah, luar biasa. Karena dikejar. Sebenarnya pragmatis ya. Nggak mau bayar SPP. Tapi bukan begitu. Gini. S3 pas 3 tahun pas. Beasiswa habis langsung habis. Pas 3 tahun itu lulusan terbaik itu biasanya. Alhamdulillah cum laude. Dan ini apa? Kita maju ke wisudawan terbaik. Alhamdulillah. Waktu di wisuda tampil ke pentas ya. Saya nggak pernah kayak gitu. Tapi kan pilihan di mana bagi saya kemenangan saya dengan teman-teman yang masih muda dari saya, bacaan sudah banyak, pengalaman sudah banyak. Itu satu. Kedua, mereka tamat S1 langsung S2, langsung S3. Pengalaman lapangan belum. Saya kebetulan mungkin lebih di situ. Kemudian apresiasi para dosen. Dan itu berguna ketika kita menyelesaikan studi. Sangat sekali. Apalagi waktu di Padang Express itu saya hobinya resensi. Kan udah banyak buku dibaca tuh. Buku-buku bagus dikirim ke redaksi, saya yang membaca, saya yang meresensinya. Kita membaca dan menuliskannya ulang aja. Kemenangan tersendiri bagi saya yang haus membaca, generasi yang lahir di 77, generasi yang dulunya sangat haus dengan bacaan. Hari ini itu banjir informasi, bacaan banyak. Bagaimana pula apa yang terakhir nih sebelum kita menutup
Meskipun saya harus bilang kita harus lakukan diskusi-diskusi di podcast kita yang lain nih karena siap, banyak yang insyaallah. Siap banyak senior, yang siap senior. Jadi ini yang terakhir nih. Terkait yang karena ini programnya Citasi nih. Iya, iya. Apa kira-kira tema-tema tentang media hari ini yang menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh apakah itu penulis skripsi, tesis, atau disertasi, atau peneliti lepas? Apa isu? Banyak sekali novelty yang mesti belum tergali. Saya terakhir di TikTok. Ceramah TikTok, konten analisis ceramah TikTok Ustaz apabla saya nggak kenal, tapi mahasiswa saya yang kenal. Maksud saya media sosial itu baik dari segi produk, pra-produk, produk, pasca produk, itu semua ladang yang belum tergarap habis. Ada yang kalau saya baca di artikel-artikel itu masih dangkal-dangkal, belum puas ya. Padahal kita bisa membaca di mana ada hasil riset salah satunya revolusi yang dimulai dari Arab Spring itu dari Yaman dulu ya. Yaman sama Mesir, setelah itu susul-susul begitu ISIS dari Facebook ya. Dari Twitter ketika seorang kaki lima dibakar. Itu ada risetnya. Nah, bagi saya pertama radikalisme tumbuh dari penyebaran dari media sosial. Dari teknologi informasi. Kedua, literasi publik itu belum tergarap penuh karena mereka seperti kemajuan teknologi begitu tumbuh, pengetahuan lambat datang. Jadi mereka sudah dapat hoax dulu baru dapat pengetahuan. Oh, yang ini benar. Ada yang menarik kutipan buku. Sekarang ini adalah ketika kebohongan menyebar ke seluruh dunia, kebenaran baru saja memakai celana. Itu buku loh. Itu buku ya. Betapa lambatnya baru pakai celana, baju lagi, berbedak lagi gitu, baru akan menyabaikan. Sementara sudah menyebar kebohongan sudah menyebar. Sudah menyebar sampai seluruh dunia. Bagaimana kita bisa membersihkannya kembali? Itu butuh effort. Artinya jurnalis hari ini, pemain-pemain media hari ini harus membawa effort, harus membawa kebenaran itu betul-betul dengan effort yang usaha yang luar biasa. Iya, itu yang kita. Saya mau nambah satu lagi itu. Kalau mau diteliti itu kemampuan dan nyali orang mau berdebat. Itu semakin turun karena ada juga media sosial. Nanti kita diskusikan. Keren sekali itu. Jadi saya kalau nggak dibully segala macam. Karena nyali orang nggak bernyali sekarang berdebat. Karena ada media sosial. Karena dia cuma berani debatnya di WhatsApp group. Ketika beda pemikiran di WhatsApp group, hanya dua pilihan: dikeluarkan atau terima bully. Atau dikeluarkan atau kita keluar. Nah, sedangkan dulu publik kita berdebat, ingat dulu kalau saya nggak suka dengan tulisan Bung Aka, kita balas lagi. Nah, sekarang nggak, karena media sosial kita hanya berani berkelahi, bikin grup yang satu ide dengan kita. Yang akhirnya anomali dari alat komunikasi yang harusnya sangat komunikatif dan menjalin silaturahmi justru membuat unkomunikatif. Ya, ketika kita mengatakan dunia di depan Anda, sebetulnya dunia itu semakin kecil itu. Karena dikukung oleh grup-grup ini. Tapi kita diskusikan itu. Siap. Baik semuanya, para akademisi, para pecinta ilmu pengetahuan, silahkan citasi artikel dari Bung Aka ini, ada di bawah ini. Tautannya ingin melihat lebih banyak tentang Bung Aka ini, tapi juga ingin melihat karya-karya dari Abdullah Qusairi ini, juga Anda bisa lihat di Google, itu banyak sekali tulisan Bung Aka ini. Dan jika ingin lihat disertasinya, silahkan dilihat di pustaka UIN Ciputat. UIN Sarif Hidayatullah Ciputat. Tapi beliau janji ke saya dia akan turunkan semua temuan-temuan di disertasi itu menjadi jurnal yang bisa disitasi oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abdullah Qusairi. Terima kasih. Luar biasa.